Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Bapak Arya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang menarik, yakni tentang koordinat kartesius dan juga tentang koordinat kutub. Nah, apa sih koordinat kutub dengan koordinat kartesius dan apa sih hubungannya dengan sin, kostan atau trigonometri yang sudah kalian pelajari? Oke, tonton terus video sampai habis karena akan kita bahas materinya hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini yang di bawah. Nah, ini ada sebuah peta ya. Nah, ini peta apa? Peta Indonesia ya di sini ya. Nah, ini ada Indonesia nih, tengah ini, nah ini Indonesia. Nah, Indonesia ini pasti kan sudah belajar waktu SD di pelajaran IPS bahwa letak Indonesia itu dipisahkan bisa menjadi dua, yakni letak secara geografis dan letak secara astronomis. Kalau geografis, dia terletak antara benua Australia dan Asia. Lihat ya di gambar ini benua Asia, ini benua Australia ya. Nah, ini Indonesia terkapit kan di antara kedua ini ya. Terus terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini Samudra Pasifik dan ini juga Samudra Hindia. Nah, sedangkan secara astronomis atau secara garis-garis lintang bujur itu ya, yang kalau mungkin kalian tahu lah nih, yang ada di petanya ini. Nah, ini garis bujur ya, kemudian ini garis lintang. Nah, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dari sini ya kalian bisa lihat nih bahwa Indonesia tuh kan tempatnya Indonesia tuh kan satu aja ya, di sini saja nih posisinya, dia nggak pindah kemana-mana. Tapi dari satu posisi ini kita bisa menuliskan bahwa Indonesia itu terletak dengan dua buah, apa ya, bisa dikatakan itu eh, sudut pandang yang berbeda, yakni secara geografis dan secara astronomis. Nah, begitu juga dalam matematika, koordinat. Nah, ini terutama kita fokus ke titik ya. Jadi koordinat suatu titik itu bisa dituliskan dalam dua sudut pandang, yakni koordinat kartesius namanya, dan juga, oh ini salah, maaf, ini koordinat kutub. Ya, atau biasa orang sebut, ada juga nyebutnya koordinat polar. Nah, apa sih koordinat kartesius ya? Kalian yang tahu seperti sudah dipelajari sejak SD ya, bahwa koordinat kartesius itu koordinat yang berdasarkan titiknya itu di penulisannya berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Yang mana penulisannya nanti misalkan titik P itu X, Y ya, apa kalian pasti tahu mudah saja. Nah, sedangkan yang kalian baru nih, yakni tentang koordinat kutub atau polar ini, itu koordinat yang berdasarkan ini ya, jarak titik dari titik pusat dan besar sudut yang terbentuk. Nah, kalau dilihat dari gambar, nah ini sama nih, titik P ya. Nah, ini sama kan titik P ya. Posisinya sama, tapi penulisannya berbeda. Ini kan X, Y yang koordinat kartesius, sedangkan koordinat kutub dia itu menggunakan R, alfa. Apa sih R ini? R ini adalah jarak titiknya ini apa namanya, dari titik pusat. Nah, nih titik pusat nih yang tengah nih. Nah, ini titik pusat namanya ya. Ini titik pusat. Nah, jaraknya ini berapa? Ya bisa 2, bisa 3 senti, bisa 4, bisa 2 akar 3 dan lain-lain sebagainya gitu ya. Sedangkan alfa itu sudut. Nah, ini sudut, perhatikan sudut yang terbentuk antara garis jarak tadi yang R tadi dengan sumbu X positif. Nah, alfa ini tentunya nanti dia satuannya derajat ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, ini misalkan koordinat kartesius. Dia titiknya A. A ini titiknya 3,4. Bisa dilihat ya. Ini dia mulanya 3, X-nya 3, kemudian Y-nya 4 ya, mudah. Nah, sedangkan koordinat kutubnya dia posisinya sama nih, lihat.
X-nya di 3 ya, Y-nya di 4 sama persis ya dengan di sebelah kiri sini. Tapi dia penulisannya koordinat kutub itu di sini lihat 5,53,13 derajat. Nah, 5 ini itu artinya jarak antara titik ini ke titik pusat. Jadi kalau Bapak gambar garis, nah, nah ini 5. Nah, ini 5 tadi kalau di apa namanya? Apa slide sebelumnya itu tadi R ya. Nah, sedangkan derajatnya nih alfa. Nah, derajat 53 itu di sini. 53,13 derajat. Nah, jadi Bapak tekankan bahwa titiknya ini sama, titik A, dia nggak ada beda, sama titik A persis juga posisinya, tapi nulisnya beda. Kalau koordinat kartesius dia berdasarkan x, y, tapi kalau koordinat kutub dia berdasarkan r atau jari-jari gitu ya. Ini jarak antara titiknya dan titik pusat, koma sudutnya, sudut yang terbentuk antara jari-jari tadi r dengan sumbu x positif. Oke, nah ini contoh koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, sekarang apa sih hubungan kedua koordinat itu? Jadi hubungannya itu simpelnya bahwa kalau kita mengetahui koordinat kartesius suatu titik, maka kita bisa mencari koordinat kutubnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini contoh rumus utamanya yang akan kita bahas di slide berikutnya ya. Ini yang pertama, ini mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, ini rumusnya. Sedangkan yang di bawah ini mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. So, bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Nah, contoh 1. Koordinat kutub dari titik A 3,3 akar 3 adalah, nah, ini dia diketahui titik A ya. Ini titik A-nya X, Y ya. Nah, jadi X-nya 3, Y-nya 3 akar 3 dan diminta untuk mengubah ke koordinat kutub. Nah, lihat tadi rumusnya ya. Jika diketahui koordinat kartesius, ini koordinat kartesian X, Y, maka koordinat kutubnya dia R-nya sama dengan ini akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, sedangkan alfanya nanti bisa kita cari dengan cos alfa sama dengan X per R. Oke, langsung saja. Oh ya, tadi jadi kita rubah ya. A itu kita rubah jadi R, alfa. Nah, sekarang kita cari R-nya dulu. R itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, X-nya kan 3 ya. 3 kuadrat tambah 3 akar 3 kuadrat. 3 akar 3 itu gimana nih? Y-nya 3 akar 3 ya. Terus kita hitung sama dengan 3 pangkat 2, 9 tambah 3 pangkat 2, 9 akar 3 pangkat 2, 3 ya. Sama dengan 9 tambah 9 dikali 3, 27. 9 tambah 27 akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Oke, maka didapatkan R-nya atau jari-jarinya itu dia adalah 6. Nah, berikutnya kita mencari alfanya ya. Mencari alfa atau sudutnya. Nah, kita gunakan ini rumus cos-nya. Jadi cos alfa itu sama dengan X dibagi dengan R. Cos alfa sama dengan X. X-nya berapa tadi? Nih ya, 3 ya. 3 per R-nya berapa? R-nya tadi 6 ya. 6, maka cos alfa sama dengan setengah. Nah, sekarang kita rubah. Setengah ini dia cos berapa sih yang menghasilkan setengah? Nah, ingat kembali ke pertemuan terakhir kemarin ya. Di video sebelumnya tentang sudut-sudut istimewa, setengah itu cosnya adalah cos 60 derajat. Nah, maka kita tak ketahui alfanya itu sama dengan 60 derajat. Jadi koordinat kutub dari titik
A adalah 6,60 derajat. Oke, gimana? Gampang? Gampang. Next berikutnya. Nah, contoh 2. Carilah koordinat kutub dari titik B min akar 3,1. Oke, nah ini tadi rumusnya. Sekarang kita cari ya. Sama seperti tadi kita cari R-nya dulu. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka R itu sama dengan X-nya tadi min akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Y-nya ya. Sama dengan akar min akar 3 pangkat 2 itu dapat 3 tambah 1 pangkat 2 dapat 1. Akar 3 plus 1 berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, R-nya sudah dapat. Sekarang kita cari alfanya. Nah, mencari alfa. Oke, pertama di sini perlu diperhatikan dulu. Di sini B-nya dia min akar 3 dan koma 1 ya. Berarti X-nya min akar 3, Y-nya itu 1. Nah, titik ini sebenarnya berada di kuadran berapa sih? Kalau kita gambar kuadran ya. Kalau kita gambar koordinat kartesius, ini X, ini Y. Nah, X-nya negatif. Di sini kan X-nya positif, ini Y-nya positif, di sini negatif ya. Nah, X-nya negatif di sini berarti di sini. Kemudian Y-nya positif. Oh, berarti di sini. Nah, artinya titik B itu dia berada di kuadran 2 ya. Nah, di kuadran 2. Nah, ini catatannya nih ya. Dia berada di kuadran 2. Oke, sekarang kita mulai mencari. Sama seperti tadi kita gunakan rumus yang cos alfa sama dengan X per R. Cos alfa sama dengan X per R. Oh ya, di beberapa buku atau mungkin ngajar di internet itu bukan cuman cos, biasanya rumusnya ada juga yang sin, ada juga yang tan ya. Dan hasilnya pasti sama saja kok. Nah, sini Bapak ngambil yang agak mudah yakni dengan cos. Oke, cos alfa sama dengan X-nya min akar 3, Y-nya R-nya tadi 2. Maka cos alfa itu sama dengan min kami menulis biasa terbiasa seperti ini, min setengah akar 3. Nah, sekarang cos berapa sih yang dia itu menghasilkan min setengah akar 3? Nah, kalau kalian cari tahu lagi di materi terakhir sebelumnya, apa namanya, min setengah akar 3 itu cosnya itu di kuadran 2. Nah, lihat tadi di kuadran 2. Dia itu adalah cos 150 derajat. Hati-hati ya, yang menghasilkan negatif itu untuk cos itu bukan cuman 150 derajat, tapi ada satu lagi dia 210 derajat. Nah, tapi 210 derajat itu kan berada di KW3 ya, kuadran 3. Sedangkan yang alfa yang kita cari dia berada di kuadran 2. Makanya kita ambil yang cos 150 derajat. Nah, maka alfanya itu sama dengan 150 derajat. Jadi, titik B itu sama dengan 150 derajat. Nah, dalam koordinat kutub. Oke, next ke contoh berikutnya. Sekarang kita akan mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Ini salah ya. Ini harusnya koordinat kartesius dari titik P 4,60 derajat. Nah, rumusnya ini X sama dengan R kali cos alfa dan Y sama dengan R dikali sin alfa. Ini adalah R, 4-nya, 60-nya adalah alfa ya. Maka kalau kita mencari
X dulu. Kan koordinat kartesius itu kita harus nyari X dan Y-nya. Nah, X-nya dulu itu sama dengan R dikali cos alfa. Maka R-nya tadi 4, cos alfa tadi cos 60 derajat. 4 dikali, nah cos 60 derajat berapa? Nah, lihat ya, kembali di kemarin masalah sudut-sudut istimewa, cos 60 itu sama dengan setengah. Nah, maka 4 dikali setengah sama dengan 2. Lalu kita cari yang Y, itu sama dengan R dikali sin alfa. Maka R-nya tadi 4, sin alfanya 60 derajat. Maka 4 dikali dengan sin 60. Ya, sin 60 itu setengah akar 3. Maka didapatkan hasilnya 2 akar 3. Jadi, koordinat kartesius dari titik P itu adalah 2,2 akar 3. Gimana? Lebih mudah ya sepertinya dari soal sebelumnya. Oke, next. Soal contoh keempat. Nah, ini salah juga ya. Koordinat kartesius dari titik Q 10,315 derajat. Sama seperti tadi rumusnya. Q itu kalau koordinat kartesius X, Y ya. Sekarang kita cari X-nya dulu. Rumusnya sama, R cos alfa. R-nya 10, cos alfanya 315 derajat. Maka 10 dikali cos 315 derajat. Cos 315 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, 10 kali setengah akar 2 dapat 5 akar 2. Dapat dari mana? Nih, coret ya. Ini hasilnya 5. Kemudian kita cari Y-nya. Y sama dengan R dikali sin alfa. R-nya itu 10 tadi kan. Sin 315 derajat. Nah, sin 315 derajat itu berapa? Nah, sin 315 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, kalau masih bingung kenapa dapat min setengah akar 2, tonton lagi video sebelumnya tentang sudut berelasi ya. Nah, kita terus lanjutkan. 10 dikali min setengah akar 2 itu langsung kita hitung aja ya. Itu dapatnya min, karena positif kali negatif ya, min 5 akar 2. Jadi koordinat kartesius dari titik Q itu adalah 5 akar 2 min 5 akar 2. Oke, gimana? Gampang? Gampang ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalau misalkan ada ditanyakan, silahkan tanyakan ke kolom komentar. Kita akan belajar bersama-sama ya. Sehari mengajar, selamanya menginspirasi bersama Bapak Arya. See you in the next video. Bye-bye.